Para saudara yang terkasih, hari ini kita masuki Minggu Advent yang ketiga. Artinya apa? Artinya Natal, perayaan kedatangan Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin dekat. Maka kita mungkin bertanya-tanya, persiapan apa yang harus kita lakukan? Beberapa waktu lalu diadakan pertemuan para pastor di Pematang Siantar. Lalu banyak pastor yang mulai menceritakan tentang persiapan mereka menyambut Natal. Ada paroki yang mengatakan kami sudah melatih lagu-lagu Natal. Sementara paroki yang lain mengatakan kami sedang mencari pohon yang bagus yang bisa dipakai untuk menjadi pohon terang di paroki atau di gereja kami. Sementara dari Pinang Sori, Pastor Aditya mengatakan kami sedang mencari seorang yang lebih besar. Rupanya dia mau membagikan hadiah pada perayaan Natal. Lalu kemudian dia mencari orang yang bisa digadani untuk menjadi saksi. Jadi rupanya banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan dan macam-macam yang dilakukan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Allah yang kita dengar terutama Injil hari ini secara tajam mengajak kita untuk merenung akan kedatangan Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita persiapkan? Kita diajak untuk merenung dengan satu pertanyaan, apa yang harus aku perbuat? Para saudara yang terkasih, Natal adalah sukacita, dan sebagai kegembiraan atau sukacita itu bukan hanya dapat kita rayakan atau rasakan sendiri saja, tetapi Natal sebagai sukacita itu seharusnya kita bagikan juga kepada sesama. Suatu kali ada kejadian menyambut Natal, seorang ibu datang kepada pastoral bercerita lagi begitu, Romo, ada saudaraku justru dekat-dekat Natal ini dia justru meninggalkan iman akan Kristus. Lalu Romo itu mengatakan doakan saja saudara ibu supaya dia dapat beriman dengan sungguh. Berarti Romo ini setuju ya kalau saudara meninggalkan iman akan Kristus. Bukan begitu kata Romo. Tetapi kalau dia pada akhirnya meninggalkan imannya, mungkin dia melihat ada sesuatu yang membawanya sukacita di tempat yang lain. Maka sebenarnya ini merupakan saat bagi kita untuk merenung. Selama ini apakah kita juga sudah menghadirkan sukacita di dalam diri sesama kita? Apakah di dalam kehidupan kita bersama kita saling menghadirkan sukacita, kegembiraan di dalam kehidupan kita bersama? Para saudara yang terkasih, jadi inilah sebenarnya makna dari perayaan Natal. Kita diajak untuk menghadirkan sukacita, dan itu sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan dalam Injil hari ini. Dalam Injil yang kita dengar tadi, kita mendengar ketika Yohanes Pembaptis datang, ia mewakilkan pertobatan. Di dalam pertobatan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, orang-orang datang lalu bertanya kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Maka dalam Injil, Yohanes Pembaptis lalu menyebutkan apa itu pertobatan yang dimaknakannya. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kepada pemungut cukai Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan pada para prajurit, Yohanes mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji. Lewat pengajaran ini, Yohanes mengajak kita untuk menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita yang bukan hanya kita nikmati di dalam kehidupan atau hati kita saja, tetapi juga sukacita yang mengalir keluar, yang kita bagikan di dalam kehidupan bersama.
apakah sukacita kita juga sudah mengalir membahagiakan orang-orang di sekeliling kita. Para saudara yang terkasih, sekarang apa yang dapat kita renungkan lewat sabda Allah yang kita dengar bersama pada hari ini? Hari ini kita masuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga itu biasa disebut juga Minggu Advent Gaudete, artinya bersukacitalah. Saya pernah ditanya, Romo kenapa kok ada Minggu Advent yang ketiga yang temanya itu bersukacitalah? Bukankah Advent itu adalah saat untuk bertobat? Mana ada orang bertobat lalu bersukacita? Lalu pemuda ini juga membagikan pengalamannya. Saya saja ketika mau bertobat, mau mengikuti sakramen tobat, saya bentar, begitu takut. Sampai-sampai saya lupa doa tobat itu. Jadi waktu pengaku dosa dia lupa doa tobat. Karena dia tidak tahu, dia biasanya hafal doa tobat itu. Tetapi karena begitu takut, begitu tegak, dia pada akhirnya tidak ingat lagi untuk mengucapkan doa tobat. Biasanya itulah yang dilakukan orang di dalam sakramen tobat atau pertobatan. Biasanya suasana hening, suasana tenang. Tetapi mengapa suasana pertobatan yang diserukan pada Minggu Advent yang ketiga ini adalah pertobatan dalam sukacita? Lalu saya katakan, karena pertobatan yang kita lakukan saat ini adalah pertobatan dengan kepastian bahwa pertobatan kita akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah semakin dekat. Kebahagiaan, kegembiraan, sukacitanya sudah dapat kita rasakan. Maka pertobatan yang harus diwartakan dalam Minggu Advent ketiga ini adalah pertobatan penuh sukacita. Maka dalam bacaan pertama dan bacaan kedua yang kita dengar bersama dalam sabda Allah yang kita renungkan tadi, kita mendengar bagaimana sukacita itu diwartakan. Bacaan pertama berbicara tentang nubuat Nabi Sefanya. Jadi Nabi Sefanya itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing bangsa Israel ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Dan oleh Nebukadnezar, bangsa Israel lalu dibuang. Dan itu memang merupakan pengalaman bangsa Israel sendiri. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesedihan pada saat itu. Mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka dibuang, mereka merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Maka lalu iman mereka pun juga semakin berkurang kepada Tuhan. Tinggal sekelompok kecil sisa-sisa bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel itu ada 12 suku, ya kan? Sudah tinggal sedikit saja yang tersisa dari bangsa Israel ini. Tetapi justru sisa kecil bangsa Israel inilah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan inilah yang dituntut oleh Tuhan untuk dapat kembali ke negeri Israel. Maka ketika mereka kelompok kecil ini kembali ke negeri Israel, mereka berseru-seru dalam sukacitanya. Dalam buat Nabi Sefanya kita dengar tadi bagaimana diserukan apa yang disorakkan oleh orang-orang yang bersukacita karena bisa kembali ke Yerusalem. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bersoraklah hai Israel, bersukacitalah dan berbahagialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah meluas binasa musuhmu. Raja Israel yang Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka. Para saudara yang terkasih, sukacita akan keselamatan yang berasal dari Tuhan inilah yang diwartakan oleh bangsa Israel ketika mereka kembali ke Yerusalem. Bacaan kedua juga berbicara tentang sukacita.
Tetapi sukacita ini penuh perjuangan. Jadi bacaan kedua itu diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Beberapa waktu lalu saya menonton di Netflix, itu ada satu film bagus berjudul Paul the Apostle. Jadi Santo Paulus Rasul. Lalu diceritakan banyak di sana kisah bagaimana pengalaman hidup Santo Paulus ini. Sebelum menjadi pewarta atau pengikut Kristus, Paulus ini orang apa? Orang kaya, orang miskin, orang kaya rupanya. Dia punya usaha kemah, ya kan? Dia usaha, dia punya sahabat, ya kan? Terutama Aquila, ya kan? Dia rupanya seorang yang kaya, tetapi ketika dia menjadi pengikut Kristus, rupanya dia hidup di dalam penderitaan. Dia terus-menerus mengalami kesusahan. Ketika dia harus mewartakan Kristus, dia dianiaya, dia ditangkap, dia mengalami penyiksaan, dia mengalami penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupannya. Jadi dia sebenarnya adalah seorang yang kaya, tetapi ketika dia percaya pada Kristus, dia lalu justru mengalami penganiayaan, penderitaan di dalam kehidupannya. Banyak surat-suratnya yang ditulis ketika dia di dalam penjara. Lalu di dalam film itu kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana Paulus ketika mengalami penderitaan itu, dia ternyata tetap percaya kepada Tuhan. Maka kalau kita baca 2 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 28, di sana Paulus di dalam penderitaannya itu dia bercerita, aku lebih banyak bercerita, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. Kesulitan, tantangan dihadapi oleh Paulus ketika dia harus mewartakan kerajaan Allah, ketika dia harus mewartakan Kristus di dalam kehidupannya. Maka ketika dia mengalami semua itu, dia tetap dapat menanggung penderitaan-penderitaan. Dia yang semula hidupnya mapan, ternyata lalu semua itu ditinggalkannya ketika dia menjadi pengikut Kristus, pewarta Kristus di dalam kehidupannya. Dan yang menarik adalah apa yang diwartakannya di dalam suratnya kepada orang-orang Filipi dalam bacaan kedua tadi. Surat itu ditulisnya ketika dia di dalam penjara, ketika dia sangat menderita. Tetapi yang diwartakan Paulus dalam suratnya, dalam bacaan kedua tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Para saudara yang terkasih, jadi inilah yang dapat kita renungkan lewat perayaan hari ini. Lewat Minggu Advent yang ketiga, kita memang tetap diajak untuk tetap di dalam suasana pertobatan, tetapi pertobatan yang kita jalani dalam bingkai sukacita, karena karya Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih Tuhan sungguh-sungguh akan kita rasakan dalam hidup kita. Maka mari kita bersukacita menantikan kedatangan. Selamat menantikan kedatangan Tuhan di dalam Minggu Advent yang ketiga ini, dan mari kita bersukacita karena kedatangan Tuhan akan membawa pembebasan, sukacita, kegembiraan dalam kita orang-orang yang percaya.